Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NIM 90311-909 dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjawab soal ujian mid semester dari mata kuliah Peminatan Ekonomi Demografi. Yang pertanyaannya yaitu, yang pertama, ada 4 tahap proses transisi penduduk. Uraikan 4 tahapan yang dimaksud. Yang pertama, high stationary. Pada tahap pertama atau yang juga disebut masyarakat perindustrial, angka kematian dan angka kelahiran keduanya sama-sama tinggi. Pada tahap ini, angka kematian yang tinggi dan berfluktuasi banyak disebabkan oleh bencana, kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja dalam fasilitas kesehatan. Yang kedua, early expanding. Pada tahap kedua atau yang disebut juga masyarakat early industrial, angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju perubahan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini. Kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Dan yang ketiga, late expanding. Pada tahap ketiga, angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memiliki lebih sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Keempat, low stationary. Pada tahap keempat, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun, harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Pertanyaan yang kedua, jelaskan beberapa indikator yang digunakan dalam menganalisis kependudukan serta kemukakan 3 model piramida penduduk. A. Jumlah, distribusi, dan komposisi. Pertama, laju pertumbuhan penduduk, yaitu perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kedua, tingkat kepadatan penduduk adalah perbandingan dari jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Ketiga, sex ratio, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan dalam suatu wilayah. Keempat, spending ratio, yaitu angka yang menunjukkan beban ketergantungan penduduk usia produktif pada suatu wilayah. B. Kelahiran atau fertilitas. Pertama, CBR atau Crate Birth Rate atau angka kelahiran kasar, yaitu banyaknya bayi yang lahir setiap 1000 penduduk selama 1 tahun. Kedua, ASFR atau Age Specific Fertility Rate, yaitu banyaknya keluhan selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Adapun 3 model piramida penduduk, yaitu yang pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida penduduk muda digambarkan dengan bentuk piramida yang mengerucut ke atas dan alas yang lebar. Piramida ini menunjukkan angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Dengan kata lain, pertumbuhan penduduknya sangat pesat. Negara yang termasuk contoh piramida penduduk muda adalah Indonesia, Cina, Malaysia, dan sebagainya. Kedua, piramida penduduk stationary atau granat. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang stabil dalam suatu negara, baik itu penduduk tua dan muda serta angka kelahiran dan kematian cenderung seimbang. Karenanya jumlah sama rata, maka bentuknya mendekati granat. Piramida ini banyak ditemui di negara maju seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan negara maju lainnya. Dan yang ketiga, piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida ini menunjukkan gejala penurunan penduduknya. Dalam arti kata lain, piramida ini jumlah penduduknya terus berkurang seiring waktu. Hal ini disebabkan angka kematiannya lebih besar dibanding angka kelahiran. Bentuk piramida penduduk tua kebalikan dari piramida penduduk muda. Contoh negara dengan piramida penduduk tua yakni Jerman, Belgia, dan Swedia. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk? Perbedaan antara sensus, survei, serta registrasi. Yang pertama, cakupan penduduknya. Sensus seluruh penduduk, sedangkan survei sebagian penduduk. Yang kedua, waktu pelaksanaannya. Kalau sensus biasanya 10 tahun sekali, sedangkan survei biasanya 5 tahun sekali, bergantung dengan adanya biaya. Registrasi memberi gambaran tentang perubahan penduduk secara terus-menerus.
Sensus dan survei memberi gambaran tentang keadaan penduduk pada saat tertentu saja. Pertanyaan yang keempat, teori fertilitas dapat ditinjau pendekatan sosial dan ekonomi. Kemukakan dua pendekatan tersebut. A. Pendekatan ekonomi. Secara ekonomi, fertilitas dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, selera yang ditunjukkan dengan tingkat utilitas. Kedua, kualitas anak. Yang ketiga, income. Yang keempat, biaya, baik biaya langsung maupun opportunity cost. B. Pendekatan sosial. Yang pertama, tingkat pendidikan. Yang kedua, perbaikan status perempuan. Yang ketiga, urbanisasi dan industrialisasi. Pertanyaan nomor 5. Dimisalkan diketahui data fertilitas daerah Sukamaju di bawah ini. Perhatikan soal di atas, tentukan GVR dan ACFR-nya. Bisa kita lihat di atas rumusnya, yaitu GVR sama dengan L per W buka kurung 15 kurang 49 tutup kurung dikali 1000. Keterangannya, L sama dengan banyaknya kelahiran dalam 1 tahun. W buka kurung 15 dikurang 49 tutup kurung sama dengan banyaknya wanita berusia 15 kurang 49 tahun. Diketahui GVR sama dengan 59 per 1800 dikali 1000 sama dengan 32,7. Jadi hasil di atas menunjukkan bahwa dari 1000 wanita berumur 15-49 tahun terhadap kelahiran bayi sebanyak 32,7. Kemudian CVR-nya yaitu bisa kita lihat rumus di atas, ACVR X sama dengan BX per PX dikali 1000. Keterangan ACFR sama dengan angka kelahiran menurut umur X tahun. BX jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur X tahun selama 1 tahun. PX sama dengan jumlah penduduk wanita umur X tahun. Diketahui ACFR X-nya sama dengan BX per PX dikali 1000. ACFR 15 dikurang 19 sama dengan 3 dibagi 150 dikali 1000 sama dengan 20. Dan seterusnya bisa kita lihat di samping. Pertanyaan yang ke-6, di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi tersebut. Standarisasi ada 2, yaitu standarisasi langsung. Standarisasi langsung dilakukan dengan syarat ada data. A. Untuk populasi standar. Yang pertama, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Yang kedua, jumlah penduduk seluruhnya. B. Untuk populasi yang distandarisasi. Yang pertama, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Yang kedua, jumlah kematian berdasarkan kelompok umur. Selain itu, populasi standar dan populasi yang akan distandarisasi harus diketahui CDR-nya. Yang kedua, standarisasi secara tidak langsung. Standarisasi tidak langsung dapat dilakukan apabila A. Populasi standar diketahui, yang pertama ACDR-nya, yang kedua CDR-nya. B. Populasi yang akan distandarisasi diketahui, yang pertama jumlah penduduk menurut kelompok umur, yang kedua jumlah kematian seluruhnya atau yang sesungguhnya, yang ketiga CDR-nya. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.